Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Natania dengan NIM 1221030 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah akan mempresentasikan pemalsuan hadis, materi ulumul hadis dengan dosen pengampu Lukman Hakiki Amrullah MH. Pemalsuan hadis atau maudhu ialah hadis yang diadakan atau dibuat-buat baik secara qauliyah perkataan atau akliyah perbuatan. Para ulama mengatakan awal munculnya pemalsuan hadis pada saat setelah Rasulullah SAW wafat, dengan indikasi pemalsuan pertama dilakukan oleh kaum Syiah. Abul Karim bin Abdul Al-Auza atau Sindik merupakan pemalsu hadis yang paling terkenal. Syekh Mana mengatakan pemalsu hadis seperti ini banyak terdapat pada hadis-hadis tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Banyak motif yang melatar belakangi seorang pemalsu hadis membuat pernyataan yang disandarkan kepada Nabi sehingga sulit membedakan antara hadis sahih dan hadis maudhu. Faktor pemalsuan hadis: yang pertama, perselisihan politik; yang kedua, fanatisme terhadap ras dan pemimpin; yang ketiga, ateisme; yang keempat, menganggap remeh perkara mengenai keutamaan amal dan ancaman. Karakteristik hadis palsu: yang pertama, susunan kalimatnya tidak tepat dan tidak teratur; yang kedua, maknanya kacau; yang ketiga, bertentangan dengan Al-Quran; yang keempat, mengajak pada kebajikan moral; yang kelima, bertentangan dengan faktor historis; yang keenam, perawi tidak terkenal; 7, bertentangan dengan sunnah dan mutawatir; 8, bertentangan dengan ijma'. Jenis pemalsuan hadis: yang pertama, pemalsu hadis secara sengaja. Hadis palsu disebut maudhu yang pada awal periode Islam, para pakar hadis tidak memaparkan hadis palsu secara mendetail. Gerakan pemalsuan hadis ini dikategorikan sebagai komplotan sindik dengan cara memporak-parikan keyakinan orang Islam. 2. Pemalsuan hadis secara tidak sengaja. Hal ini terjadi karena kehilafan atau kekurangan telitian dalam menerima dan menyampaikan hadis atau yang disebut dengan batil. Kendatipun pada dasarnya tidak bermaksud untuk melakukan pemalsuan hadis. Upaya mengatasi pemalsuan hadis: pertama, meneliti sanadnya, yakni tentang kualifikasi keabsahan hadis. 2. Mengukuhkan hadis-hadis, yakni mencocokkan kembali kepada para sahabat atau tabi'in. 3. Meneliti rawi hadis dalam menetapkan status kejujuran. Yang keempat, menetapkan kaidah-kaidah umum untuk mengklarifikasikan hadis.